Kali ini kita akan bahas perbedaan investasi saham dan trading saham. Mungkin ada yang mengira investasi saham dan trading saham merupakan investasi yang sama. Dulu saya juga awalnya mengira sama. Memang sih, sama-sama investasi. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata trading saham dengan investasi saham merupakan dua hal yang berbeda. Salah satu perbedaan trading saham dan investasi saham yang akan kita kupas di video ini adalah dari jangka waktunya. Jangka waktu. Trading saham lebih menghasilkan keuntungan dari jangka waktu yang relatif singkat. Bisa mingguan, harian, bahkan bisa dalam hitungan menit. Pelaku trading saham yang disebut trader ini akan melihat fluktuasi harga saham untuk mendapatkan keuntungan. Fluktuasi adalah naik turunnya suatu harga, karena harga saham di pasar modal bisa turun dan bisa naik dengan sangat cepat. Turun naiknya harga saham tersebut dialami semua perusahaan, baik itu perusahaan yang kinerjanya bagus maupun perusahaan dengan kinerja buruk. Sebagus apapun perusahaannya, harga sahamnya bisa turun dan naik dalam hitungan jam, bahkan menit. Inilah yang disebut dengan fluktuasi harga. Kenapa bisa naik dan turun harganya? Penyebab harganya naik turun tergantung seberapa banyak yang mau beli dan seberapa banyak yang mau jual di hari tersebut. Kita analogi sederhanakan seperti pedagang buah. Contoh, pedagang buah duku. Buah duku pada awal musim yang jual pasti belum banyak. Tentu harganya mahal, sekilo bisa sampai 30.000. Tapi jika sudah panen raya, pedagang buah duku akan banyak kita temui di tiap pinggir jalan. Tentu harganya sudah murah. Dari yang awalnya 30.000 per kilo, menjadi 10.000 per kilonya. Bahkan ada yang jual 2 kilo 15.000. Kalau banyak yang beli, maka harganya akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika banyak yang mau jual, maka harganya akan turun. Begitulah hukum sederhana jual beli. Konsep dari trading saham memanfaatkan naik turunnya harga saham dalam jangka pendek untuk memperoleh keuntungan. Beli di harga rendah dan jual saat harga tinggi. Untuk kalian ketahui, seorang trader boleh memilih saham apapun. Tidak peduli perusahaan itu jelek ataupun bagus. Kita tidak harus tahu produk perusahaan itu apa. Kita tak perlu tahu kode sahamnya apa. Selama saham tersebut ada aktivitas jual belinya atau fluktuasi harga sahamnya, kita bisa dapat keuntungan. Begitulah cara main trading saham. Sekarang, investasi saham. Investasi saham yang pelakunya disebut dengan investor saham ini justru akan memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang dibanding dengan trading saham. Karena seorang investor tersebut yakin perusahaan tersebut memiliki kinerja bagus. Jika kinerja perusahaannya bagus, nanti keuntungannya akan dibagi pada investor. Pembagian ini dinamakan dengan dividen. Dan sebagian lagi akan dijadikan tambahan modal perusahaan tersebut untuk tahun selanjutnya. Begitulah terus-menerus hingga perusahaannya makin besar. Setiap tahunnya, investor tersebut akan mendapat dividen dari keuntungan perusahaan. Dan di kemudian hari, jika investor mau menjual sahamnya, maka ia bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, akan ada dua keuntungan yang diperoleh investor. Yang pertama dari dividen, yang kedua dari peningkatan harga saham per lembarnya dari tahun ke tahun. Investor tak akan peduli dengan naik turunnya harga saham dalam waktu hitungan jam bahkan menit. Kita ambil contoh dari saham Bank BCA. Coba kita lihat grafik pertumbuhan saham Bank BCA 5 tahun terakhir. Di sini terlihat jelas, dalam jangka panjang, harga saham BCA dari tahun ke tahun pertumbuhannya terus naik ke atas. Jika kita beli 5 tahun yang lalu, tentu sekarang, jika dijual kita sudah dapat keuntungan. Pada investasi saham, sang investor tidak peduli dengan harga saham yang naik turun dalam hitungan menit, jam, mingguan, bahkan bulan. Karena perusahaan yang baik, dalam jangka panjang harga sahamnya akan baik. Meskipun terjadi krisis, dalam jangka panjang, arah pergerakan harga sahamnya itu cuma ke atas. Kalau dalam jangka pendeknya, kalian bisa lihat harganya selalu naik turun. Tapi jika seorang investor memilih saham perusahaan asal-asalan, mau dipegang sampai malaikat maut menjemput kita pun harga sahamnya bisa jadi nggak bertumbuh atau bahkan malah turun. Bahkan, kemungkinan terburuknya saham perusahaan tersebut bisa dikeluarkan dari bursa saham Indonesia karena jelek. Itu yang akan kalian alami jika membeli saham dari perusahaan abal-abal. Berbeda ya. Jika kita main trading saham, kita bebas memilih saham apapun. Tidak peduli perusahaan itu jelek ataupun bagus. Selama saham tersebut ada aktivitas jual belinya,
kita bisa dapat keuntungan. Tapi kalau bermain di investasi saham, kita harus benar-benar melihat kinerja perusahaan tersebut, bagus atau jelek. Terus bagaimana cara melihat jelek bagusnya kinerja sebuah perusahaan? Kalau kamu ingin membeli saham sebuah perusahaan, pelototi dulu laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan adalah dokumen yang pertama kali harus dibaca seorang investor di pasar modal. Kamu tahu nggak, Lo Keng Hong itu setiap hari kerjaannya mantengin laporan keuangan perusahaan. Beliau menganalisa laporan keuangan, sehingga akan ketahuan apakah perusahaan tersebut bagus atau tidak dari sisi kinerja keuangan, untung atau rugi, sahamnya layak dibeli atau tidak. Simpelnya gini, sebelum kita membeli saham sebuah perusahaan, kenali dulu perusahaannya. Produk yang dijual perusahaan tersebut apa? Labanya tahun kemarin bagaimana? Dapat laba nggak perusahaan tersebut tahun kemarin? Kalau dapat, seberapa besar labanya tahun kemarin? Berikutnya, lihat labanya 5 tahun terakhir. Apakah selama 5 tahun terakhir perusahaan tersebut selalu dapat laba? Kalau iya, lihat lagi. Apakah labanya bertumbuh atau selalu meningkat dari tahun ke tahun? Setelah itu, lihat tingkat pengembalian investasinya. Tingkat pengembalian investasi ini di laporan keuangan disebut dengan ROE. Apakah ROE-nya tinggi? Minimal di atas 15% lah. Cara mengetahuinya, kamu bagikan modal bersih perusahaan tersebut dengan laba setahunnya. Setelah itu, kamu analisa lagi, berapa nilai intrinsik sahamnya. Nilai intrinsik ini adalah harga yang sebenarnya dari saham perusahaan tersebut. Kamu harus tahu, harga saham yang dijual di pasar modal memiliki nilai asli. Harga asli yang dikandungnya itu tidak sama dengan harganya di pasar modal. Bisa murah, bisa mahal. Bingung kan? Contohnya gini, misalkan saham Sido muncul di pasar modal dijual Rp3.000 per lembarnya. Harga intrinsiknya atau harga asli yang dikandungnya belum tentu Rp3.000. Bisa lebih dari itu, ataupun bisa murah dari itu. Sebelum membeli saham, kamu harus mencari harga aslinya. Tujuannya agar kita tahu apakah saham yang akan kita beli ini mahal atau murah. Caranya sudah saya terangkan di video sebelumnya. Kalian bisa cek video dengan judul, apa itu ROI dan PBV. Minimal kalian tahu itu dululah. Harga saham Sido di pasar modal Rp3.000. Tapi kalau nilai asli atau nilai intrinsiknya cuma Rp1.000 gimana? Masa iya kita beli saham yang harga wajar atau harga aslinya cuma 1.000 dengan harga 3.000? Kamu mau beli saham yang harga aslinya cuma 1.000 dengan harga 3.000? Itu pentingnya kita harus mengetahui apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung, jangan ikut-ikutan. Kita kalau mau beli kendaraan aja, tentu kita cari tahu dulu kekurangan dan kelebihannya. Ini motor, mesinnya gimana nih? Bensinnya boros nggak nih? Suku cadangnya mahal nggak nih? Minimal gitu kan. Harus cari tahu dulu. Masa iya mau beli saham dari kata Budi? Kata Budi saham ini bagus, bisa cuan besar. Atau saran dari influencer, dari sebuah artikel, dari grup WA, dari grup Telegram, dan sebagainya. Kita susah-susah ngumpulin uang, terus kita pertaruhkan uang kita berlandaskan dari kata orang. Sebelum beli saham, pelajari dulu dan analisa dulu laporan keuangan perusahaan tersebut. Itu aja kuncinya. Untuk belajar tentang dasar-dasar saham, kalian bisa lihat video lainnya di channel ini. Cukup segini dulu belajar sahamnya. Untuk mengikuti kami, kalian bisa like dan subscribe channel Belajar Saham. Dan sampai jumpa di next video.